Metsi, tempatnya anak kece beraksi, ngobrol santai tapi berisi, vibes-nya chill, topiknya classy. Welcome to podcast Metsi. Nama kata sayang, karena kita butuh disayang. Oke, kenalin aku Lala dan teman aku Nadine. Nah teman-teman, kita adalah host yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir nanti. Dan di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang enggak kalah kece dari kita berdua. Oke, buat teman-teman yang udah datang kemarin di acara Mega Launching Company Profile BMKSB 2025 pasti udah tahu dong gimana kerennya acara itu. Tapi di video kali ini kita akan membahas atau mengulas kilas balik nih gimana persiapan dari Company Profile Mega Launching BMKSB 2025. Bagi yang penasaran, nonton sampai akhir karena di sini kita sudah mengundang BPI Company Profile. Nah teman-teman, ini bintang tamu yang kita udah bicarain tadi. Mereka udah di sini. Sebelum kita gali lebih dalam topiknya, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh perkenalan dulu teman-teman. Oke semuanya, halo, aku Natasha Kristiana dari PSG 2024 selaku ketua pelaksana dari Company Profile BMKSB 2025. Hai Sasha. Oke teman-teman, perkenalin nama aku Selewina Berginting. Aku dari PSG angkatan 2024, biasa dipanggil Sally, dan di sini aku selaku bendaharanya Company Profile BMKSB 2025. Hai Sally. Halo teman-teman MC. Oke, mungkin sebelum masuk ke intinya ya, kita pemanasan dulu. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Kalau kabar dari aku sendiri sih sebenarnya udah super excited ya. Dari kemarin kapan nih aku di calling buat jadi podcast hari ini. Karena aku udah tahu ketemu sama orang-orang kan kayak kalian. Jadi kabar aku alhamdulillah baik banget ya, cuman kedebruk lah sama tugas-tugas kuliah aja kayak gitu. Kalau dari Masya gimana nih? Kalau dari aku sendiri sama sih, kita sama-sama mungkin udah mendekati UAS, jadi kayaknya banyak tugas banget yang numpuk. Oke. Nah, karena kita udah basa-basi tanya kabar, gimana kalau kita langsung aja nih mulai ke pertanyaan pertama. Takut banget ya. Takut banget kayak Bener nih, karena pertanyaannya bakal gong banget. Classy sesuai kayak tadi ya. Bener banget tuh kan. Nah, teman-teman kan kita semua tahu ya kalau Company Profile ini kan satu-satunya proker eventnya Metsi, dan tentu juga masuk ke dalam ya proker yang lumayan gede lah ya. Nah gimana sih perasaan kalian karena sudah menamatkan satu-satunya proker besar Metsi? Lega atau pengen pulang lagi gitu? Mungkin dari Tasya dulu kalian ya. Kalau dari aku sendiri sih lega ya, akhirnya kayak salah satu tanggungan tuh lepas gitu. Jadi kayak lebih bisa dengan santai menjalani tugas-tugas sama proker lainnya. Oke. Dari Sally Dari aku mau klarifikasi ucapan kamu dulu ya. Sebenarnya Company Profile tuh nggak lumayan besar tapi besar. Oke. Sangat besar. Oke, tolong diklaim ini sangat besar karena ketibuk banget ya mempersiapkan hal ini. Bener. Rasanya kayak Tasya udah pasti lega, super lega, dan kalau ditanya mau ulang apa enggak, mau, tapi pas nontonnya aja. Oh gitu. Pas nontonnya aja gitu ya. Karena kan launching aja nggak sih? Pas nontonnya tuh kayak, oh ternyata keren ya orang di BEM ini ya, ada kementerian ini, kementerian itu, terus ada BPI-nya juga yang keren-keren, dan tentunya ada kementerian buah yang buat tunggu-tunggu buat muncul. Bener banget tuh, kementerian apa tuh? Kementerian apa sih? Apakah sebenarnya Ini nggak sih? Yo, Metsi biar banget guys, karena kementerian Metsi itu sangat-sangat keren, suka dikejar deadline dari kementerian lain, tapi kita tetap bisa menyelesaikannya dengan baik guys. Banget buka. Oke, jadi so far pengen pulang ya? Nontonnya aja. Oke. Mungkin aku mau tanya selanjutnya nih, persiapan Company Profile Mega Launching kan ada beberapa part ya, tepatnya ada 2 part, dari mulai teks sampai hari H Mega Launchingnya nih. Menurut kalian part yang paling susah, yang paling kayak berkesan selama merancang Company Profile dan Mega Launching ini apa? Kayak misalnya buat rondonya, buat konsepnya, atau mungkin kayak dekor-dekor di hari H, gimana nih?
Mungkin dari Sally dulu. Kalau aku yang paling berkesan tuh kayak brainstorming idenya gitu ya. Karena menurut aku tuh kayak mengekspor ide-ide yang udah ada orang buat ataupun ngebuat ide-ide baru. Itu rasanya kayak wah aku dapat ilmu-ilmu baru nih dari dari company profile orang-orang lain kayak gitu. Jadi kita bisa ngadaptasi dan kebetulan alhamdulillahnya konsep aku terpenuhi guys, yaitu Pio 3D. Tolong ini dimunculin ya editor. Di sini dimunculin editor tolong. Karena awalnya kita cerita dikit ya, karena awalnya itu Pio 3D itu sebenarnya ditolak abis-abisan sama SC kita. Nggak tahu ya kenapa, karena konsepnya Pio 3D itu nggak murah ya, tolong kalau mau siapin dadanya yang gede. Dia bilang kayak gitu, terus gue bilang gini, kenapa sih kak nggak boleh Pio 200.000? Pio 200.000 loh kak, Pio 200.000 tuh kayak cukup banget loh gitu. Dan alhamdulillahnya kita dapat sponsor guys, yeay! Thank you sponsor kita. Jadi karena dapat sponsor, akhirnya kita bisa terrealisasi lah Pio 3D itu tadi dan muncul di beberapa partnya video. Dan menurut aku itu udah puas walaupun masih ada, gitu masih oke. Aku udah senang karena konsep yang aku mau itu udah akhirnya terselesaikan dan terwujudkan kayak gitu. Dari aku kayak gitu sih. Keren banget. Kalau dari aku sendiri sih mungkin selain idenya yang kayak tadi, kita lebih ke proses syutingnya juga kan, karena kita benar-benar kayak harus koordinasi sama semua kementerian, apalagi sama BPI. Itu benar-benar kayak nentuin jadwalnya, terus komunikasi sama menteri-menteri dan wamennya juga kayak kak ini jadwalnya segini-gini bisa nggak? Terus kak ini alur ini kira-kira ada perubahan nggak ya? Ya walaupun pas hari H pasti ada aja kan, kayak alur yang tiba-tiba ganti nih. Oh ini lanjutannya gimana ya? Tapi kayak ya selesai juga kan akhirnya, jadi kayak ya udah. Aku punya pertanyaan tambahan nih di luar skrip. Cara kalian mengakali hal-hal yang terjadi di luar dugaan kalian itu gimana sih? Pertama marah. Enggak guys, bercanda. Pertama sih kita kan kebetulan waktu take video kan ditemani sama KSC juga ya, sama menteri sama wamen kita juga. Nah biasanya kalau udah ada minta perubahan dari kementerian lain itu kita langsung kayak kak ini mereka minta rubah kayak gini, menurut kakak bagusnya gimana? Soalnya kan proker siapa ya, proker kita yang ngebalikin hasilnya ya pasti kita, setuju nggaknya ya kita gitu ya kan. Jadi ya pasti kami tetap konsulin ke kakaknya lagi, kebetulan konsul on the spot gitu lah, kayak kak gini gimana, oke enggak? Terus kakaknya kayak ya memilah-milah lagi dan akhirnya ngebalikin ke kami lagi, menurut kalian bagusnya gimana? Kan ini prokernya kalian kayak gitu. Nah akhirnya kami biar supaya kayak masukan dari kementerian lain itu masih oke apa enggak. Kalau masih oke kami tetap terima, kalau enggak kami bilang kalau ini alurnya udah dibuat dari awal dan kebetulan udah sempat di share, jadi nggak bisa dirubah secara tiba-tiba karena itu kan kebetulan kan untuk agenda perkementerian itu kan dia lebih transisi gitu ya, bukan yang narasi ngomong. Jadi kalau transisinya tiba-tiba satu part berubah, nanti yang lain juga ikut berubah gitu. Jadi agak sulit kalau misalnya tiba-tiba berubah di hari H. Tapi alhamdulillahnya kemarin walaupun ada perubahan sedikit, akhirnya bisa kita atasi kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kemarin kendalanya juga. Oke, jadi di balik kendala pasti ada solusi yang bisa diberikan ya. Jadi di balik video konten yang keren banget pasti ada juga nih kendala-kendala yang pastinya udah bisa diatasi sama teman-teman Medsi. Keren banget. Keren banget. Apresiasi buat kita semua. Teman-teman sekalian pasti setuju nggak sih kalau dalam suatu acara, suatu proker tuh kan ada banyak orang ya, berarti kita harus menyatukan setiap kepribadian tersebut. Nah, biasanya tuh nggak jauh-jauh dari drama nih. Nah, boleh nggak ceritain apa aja cerita kejadian lucu atau bikin panik atau malah yang ngeselin terus bikin emosi selama persiapan atau di hari H mega launching company profile? Di hari H-nya aja nih. Boleh dari persiapannya, dari persiapannya juga dari boleh. tag-nya bisa juga. Iya. Dari pembuatan konsep juga dari boleh. iya dari rapat besar Apa dari awal kami lahir juga disebutin? dari awal kita direkrut. Oh boleh banget ya. Makanya Durasi aman nggak kalau kita tahu? aman banget. Kita emang rencananya 24 jam sih. Oke, 24 jam ya MC. Ceritain dari awal banget kamu lahir. Oke. Karena ini Agak too much ya, tapi ya kelas balik ya. oke, kelas balik. Oke, dari Tasya mungkin boleh. Ya, dari Tasya boleh yuk. Kalau dari aku sendiri lebih ke shock ya pertama kali, soalnya kan kita pembagian PJ tiap proker atau ya, di Mercy itu ada kayak PJ postingan lah, PJ SOS bla 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 bla, terus tiba-tiba kan prokernya itu cuman yang company profile ini yang event gitu, terus tiba-tiba ceng keluar susunan BPI, terus aku kayak
Hah? Soalnya kita beneran baru banget jadi staff BEM BTW teman-teman. Terus akhirnya karena berbarengan juga sama proker kaderisasi lain, jadi kita mau nggak mau agak menunda banget buat bikin alurnya. Terus selesai proker itu baru kita benar-benar langsung kayak ngebut bikin alur, langsung kayak koordinasiin sama kementerian-kementerian lain. Terus yang mungkin gongnya ya kayak lebih mungkin ada beberapa yang hilang-hilangan atau juga kayak alur yang udah diiyain, maksudnya kayak iya nggak ada perubahan terus tiba-tiba pas hari H ternyata harus ada yang diiniin nih. Nah iya, terus itu syutingnya kan makan waktu 3 hari kayak ganti-gantian kan tiap kementerian biar nggak full, dan nyari jadwal kosong juga kan, jadinya tuh pasti ya hektik juga di sana. Terus sebenarnya ada scene yang kita lupa tag karena itu hari penutupan dan kita udah kayak benar-benar Secapek itu guys. iya Spill dong, scene apa itu? Soalnya kita di awal kan take-nya di veteran kan. Kebetulan terus kita ke podcast. Terus gitu kita tuh bener-bener lupa karena kakak yang ngebantu take videonya juga udah mau buru-buru balik. Terus kita juga udah sepusing itu karena kayak nggak sesuai sama rundown gitu ya guys, karena ada beberapa yang kayak ada yang baru belum datang, ada yang udah datang, jadi kayak saling tunggu-tungguan kayak gitu. ya. Scene-nya itu scene sebenarnya agak penting ya, bukan agak penting tapi sebenarnya penting karena scene-nya itu scene penutupan teman-teman. Tapi ya akhirnya pas editing kita akalin Dengan Pio 3D. Dan cakep banget hasilnya. Iya bener banget guys, kan wajib nonton loh. Udah 50.000 yang nonton, masa kan nggak Ya kan, like, bisa kan? Kalau ya linknya disampaikan di bawah. di ujung gitu. Ya, di sini caranya. Aku mau di sini, aku mau di sini. Tolong editor, editor editin di sini ya. Editornya siapa dah? Ini siapa? Oke, jangan. Oke, aku masih perlu jawab nggak kira-kira? Pasti dong. Boleh banget ya. Sebenarnya aku sama kayak Tasya ya. Pertama kali ngetunjuk jadi BBI-nya Pemprov ini kayak langsung ngechat grup. Aku bilang, nanti disensor aja ya MC. Silakan editornya bekerja. Kayak itu langsung kayak aku ditunjuk jadi ini, aku kaget banget gini kayak teman-temanku bilang, "Gak apa-apa, pasti bisa. Kan kamu gini-gini udah pernah gini-gini, pasti bisa tuh." Nah, kebetulan tuh sama 2 BPI lagi nih, 2 BPI lain tuh aku nggak kenal gitu loh, kayak kenal tapi yang kenal gitu, nggak yang kenal banget loh. Awal-awal ya. Iya, awal-awal. gitu ya. Apalagi sama si Cinta kan, kebetulan dia nggak bisa hadir. Aku bener-bener kayak karena dia PSIK nggak pernah ketemu. Kalau sama si Tasya kan kebetulan satu program kaderisasi itu tadi, jadi kayak kami bener-bener waktu nyiapin konsep itu sesibuk itu guys, karena kayak mau rapin online aja kami seriuh itu, kayak jadwalnya ini bentrok ini, ada yang pulang kayak gini. Terus juga waktu kita konsul online sama kakak SC-nya tuh kita tuh takut gitu loh buat ngomong, terutama aku ya, karena aku tuh waktu Instagram tuh nggak ada di BEM sama sekali, jadi aku di Instagramnya lain gitu, jadi aku kayak nggak kenal kakaknya sama sekali. Cuman kalau Tasya udah pernah, jadi dia ada lebih berani ngomong, jadi aku kayak Tas, lu aja ngomong Tas, gue gak berani, lu aja Tas, iya Tas, ntar gini-gini Tas, gini-gini Tas, terus sampein aja gitu. Jadi aku kayak menyuruh Tasya menyampaikan yang aku mau, karena aku masih malu-malu banget guys di situ. Kalau sekarang malu-malu iya benar banget. Kalau sekarang tuh kita kayak udah bestie banget guys, udah kayak hidup semati. Oke, lanjut. Apa ya, pas hari H apa ya? Apa sih pas hari H tuh? Sebenarnya hari H tuh videonya masih belum selesai sih, kayak masih edit orang. Iya, nggak apa-apa walaupun agak hamil sejam 2 jam sebelum 30 menit. launching. Tapi loh, orang tuh gak bakal ngerti. Nggak ada yang tahu namanya. Gak tau, cuman PDDM-nya aja. Iya. PDDM-nya yang mau masukin Kobe sudah gitu. Maaf ya PDDM. Kami cerita kalian. Aku. Oh, PDDM-nya di sana guys. Kamera koordinator. Dan ya akhirnya terselesaikan dengan baik. Beberapa pihak eksternal juga datang dan mengapresiasi karya-karyanya kita, anak Mensi dan anak BEM guys. Keren banget guys. Sedih banget sih pas lihat reaksi mereka tuh, pas mereka teriak, pas mereka ada loh yang sampai nangis. Sumpah, aku nggak tahu jujur. Banyak orang jujur yang nangis. Iya. Banget, kayak shock, bagus banget. Iya, sampai ada anak mikat yang bisik ke aku. Keren banget, sumpah keren banget gitu. Mikat doang nih semua.
Semuanya. Oke, Semuanya. Ini kita tampilin reaksi mereka. Ada gini. Berarti keren banget ya. Berarti udah terselesaikan dengan baik ya kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, tadi kan kita udah bahas ini, mungkin momen apa sih yang paling memorable ya selama penayangan video company profile atau mungkin persiapannya gitu dari kalian yang paling memorable, paling teringat sampai sekarang tuh apa sih? Yang paling bikin kalian bangga gitu. Yang bener-bener kayak kalau inget tuh kayak keren banget. Gua keren banget cuy. Iya, nah itu kayak ih aku pengen ngulang kesini lagi gitu. Terus Kayak- mereka jawabnya dari awal sampai akhir. Jawab Tasya, Mas Tasya dulu. Sebenarnya memorable mungkin Apa nggak ada yang memorable Tasya? tenang. Ada dong. Sebenarnya lebih ke pas penayangannya sih, ngelihat reaksi orang-orang kan, soalnya ini benar-benar kayak proker pertama di mana aku jadi ketua, terus benar-benar kayak takut karena beneran mulai dari nol gimana pun. Makasih juga ke salah satu kakak kita yang nggak tidur nemenin editor. Siapa tuh? Nggak boleh sebut. Oh, nggak boleh. Siap. Kalau nggak boleh disebut ditunjukin aja orangnya. Tolong jangan dibaca di belakang ya. Munculin pionnya. Terus sih kayak pas ngeliat reaksi orang-orang tuh kayak oh ternyata banyak ya yang kayak bagus, ternyata bla jadinya tuh kayak lega aja sih, lebih ke kayak oh ternyata nggak sia-sia. Soalnya beneran ada yang sampai nggak tidur begadang, terus ada juga yang selesai proker gong sebelah langsung besoknya malamnya itu beneran kumpul lagi, terus ngatur alur bener-bener dari awal sampai akhir. Kayak banyak barengan sama proker lain juga yang di BEM ini yang lagi jalan, jadi itu benar-benar kayak padat dan berusaha menyampaikan proker besar kita ini untuk bisa benar-benar tampil ke semua gitu. Tangan banget kayak kita. Mungkin dari Sally gimana nih? Kalau aku yang paling aku ingat sih, Aduh, melo nih guys. Aduh, Sally. karena nggak mau nangis aja ya biar kita kayak bisa ini tahu Biar- kalau percaya Memorable gitu ya. sebenarnya sejujurnya aku nangis gak sih aku kayaknya aku inget aku Iya, nangis, nangis waktu penayangan koper karena kayak ternyata gini guys, akhirnya video kita yang kita keselin, senengin, tunggu-tunggu akhirnya launching, ditonton sama orang, diapresiasi sama orang-orang tuh rasanya kayak sumpah ini beneran kayak gitu guys. Dan aku bener-bener apresiasi juga ke semua panitia-panitia yang udah ngebantu dan kakak-kakak SC-nya yang udah menaungi sangat baik. Tanpa kalian kita tidak bakal bisa berjalan dengan baik guys. Betul. Wah, dulu dong buat kakak SC kita. Dan panitia-panitia. Imut 1, 2, 3. Pokoknya penayangan itu memang sangat-sangat memorable gitu ya, karena hasil kerja keras itu akhirnya terpampang di layar lebar, apalagi di gedung apa sih? Media Di lokal. kayak gitu. Guys, kayak gitu. Dan ini juga merupakan video company profile kedua di BEM. Benar banget. Jadi kayak Kita beneran gentry. berusaha lebih Kita gentry. lagi. Karena video kompro baru ke tahun kemarin sama tahun ini guys. Oh, gitu. Oke. Jadi baru kita gen kedua yang setelah gen 1 muncul kayak gitu. Bener, jadi ada rasa bangga tersendiri ya, kita Bangga udah banget ngerasain sih. video ini dan ditonton, dan benar-benar reaksi dari kamu tuh kayak yang bikin kita tambah kayak buat you. Bener banget guys, itu kayak bener-bener kayak kita langsung kayak Jadi aku juga nangis. ya kan, Pas nonton itu kayak apalagi posisi tuh mati, lampunya dimatiin gitu, jadi kayak bener-bener yang kerasa banget ya. apalagi mengingat kita bentar lagi pisah. Nah, menurut kalian gimana sih rasanya bekerja sama tim di project sebesar ini, mengingat juga dalam project ini kita bukan cuma mensi doang kan, kita juga dapat bantuan dari beberapa staf kementerian lain. Gimana sih menurut kalian kerja sama kita semua? Ya, sebagai panitia gitu ya. Oh, sesama panitia nih. Bener banget. Sebenarnya kerja sama ini karena kebetulan kan komprom tuh kan kayak beda banget ya sama proker-proker lain itu, karena dia kayak non event gitu sebenarnya. Jadi dia
beda regulasinya sama teman-teman yang lain, karena di sini tuh kita jarang rapin, jarang rabes gitu guys. Rabesnya cuma sekali aja gitu sama time blocknya. Nah sedangkan kalau proker lain tuh kan lebih sering rapin, rabesnya sampai 2 atau 3 kali. Nah sedangkan kalau kita ini proses pembuatannya tuh malah syuting gitu loh video, dan nggak semua orang tuh kayak paham gitu loh konsep video yang mau dibuat tuh kayak gimana. Terus apa sih tag yang bagus tuh mereka masih bingung gitu ya. Jadi kayak terbentuknya sama divisi PDDM tadi, terus juga sama BPBP ini juga langsung turun ke bawah, terjun ke lapangannya gitu. Jadi akhirnya terselesaikan dengan baik. Nah itu sih kendalanya, karena dari panitia sendiri yang itu mungkin karena ini kayak aku bilang tadi konsepnya video ya beda sama yang lain tuh, jadi kayak beberapa dari mereka tuh masih kurang paham sama apa yang mau kita tuju, sama apa yang kita selesaikan kayak gitu. Jadi dari kita ya intinya yang lebih paham, yang terjun langsung dan lebih bekerja keras di dalam itu. Mungkin kendalanya di situ. Cuman untuk panitia yang lain tuh bekerja keras banget waktu di mega launchingnya guys, benar-benar dipersiapin dari awal sampai akhir, mulai dari peminjaman ruangan, dekorasi juga, dan juga kayak pematian lampu waktu itu juga udah dikerjain dengan baik. Dan ya menurut aku bagus sih kerja panitia Komprov ini kayak gitu. Terima kasih Tasya Komprov. Dari Tasya gimana? Kalau dari aku sama aja sih, apalagi kayak peminjaman ruangan entah di Vikas, entah yang dipusatkan di Dialog itu benar-benar kebantu sama teman-teman, terutama dari divisi perkap yang mungkin udah berpengalaman di proker lain kan. Jadi kayak oh ya ngurus surat peminjaman ini itu gampang, terus kayak langsung kontak ke pihak akademik yang biasa ngurus ruangan itu kayak gampang juga. Jadi kayak benar-benar enggak ini gimana ya, ini gimana tuh enggak, jadi beneran kayak sat Gak salah pilih staff ya. Oh iya guys, mau nambahin sebenarnya dramanya nggak cuma sampai di situ. Ruangan ini juga sebenarnya drama banget sih guys. Awalnya tuh kita maunya di memang di Wetlock ya, cuman karena kayak kami bilang tadi kan timeline itu mundur sebenarnya. Jadi kayak kita keseok juga yang mempersiapkan ini. Terus di situ kita maunya akhirnya kayak udah kak kalau nggak bisa di Wetlock di audit aja ya, auditnya Vikas kayak gitu, nggak apa-apa ya kak kayak gitu. Terus kak Arina bilang ya mau aku mau di Wetlock, apapun cerita tolong diusahain di Wetlock, ya kan kak? Ya kan? Ya kan? Dan di situ posisinya aku merasa bersalah banget karena kayak anjir nih kalau ini enggak di Wetlock kayaknya kakaknya kayak gitu guys. Jadi kayak jadi akhirnya kami berusaha biar supaya di Wetlock akhirnya kita minta bantuan perkap tadi dan akhirnya berhasil. Dan sebenarnya kami juga bener-bener mau banget di Wetlock gitu lah guys, cuman karena timeline yang mundur dan agak kesulitan menyesuaikan juga sama proker-proker lain, jadi akhirnya kita kayak sempat berkepikiran buat tetap di audit Vikas aja kayak tahun lalu. Cuman alhamdulillahnya bantuan perkap dan orang-orang lainnya terselesaikanlah peminjaman Wetlock tadi kayak gitu. Contohnya kita masih berjodoh ya guys. Iya berjodoh banget sama Wetlock. Dan itu untungnya pas pengajuan itu beneran kayak proker ini selesainya jam berapa, tanyain. Kalau kita bisa masuk, kita masuk, dan untungnya beneran bisa, jamnya sesuai sama yang kita mau. Gitu sih guys, salah satu dramanya ya, tadi hampir kelewat kami ceritakan. Tadi kita udah bahas ya dari panitianya gimana. Mungkin kalian ngerasa nggak sih selama kita nyiapin proker ini tuh kayak mungkin kita tambah akrab, terutama kita sebagai anak medsi, staff medsi, anak staff dan juga kakak medsi ini tambah akrab karena ini kan proker satu-satunya dari kita juga. Nah dari kan apa sih yang buat kita tuh kayak semakin akrab gitu, terutama di persiapan Komprov mega launching ini? Ke Batu. Oh, benernya sebelum kita itu kita sering main gitu gak? Jadi kayak kita ke Batu. Tapi aku nggak ada, aku potong lah. Kita beneran habis tag Day Dewa. itu Day one. Dan itu beneran dadakan banget, posisi hujan, kita minjem mobil Rafa. Kita main berapa ya mobil? Banyak sih, lumayan banyak. 8. Iya benar. MC jangan ngambil MC. Lagi udah habis ini ya, habis itu kita langsung ke sana. Iya, kita mau ke pantai. Kita belum foto studio, pantai, gunung, laut, hewan, Banyak wishlist kita yang belum Padahal kita pengemis ya, ya, wacana. Kita malah ke dapur aja terus. Sponsori kami dong ke Basecamp. Tolong dapur aja muncul. link ini hubungi kami ya. Oke, kamu bisa dijawab tadi pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau sama kakak-kakaknya lebih kayak di grup kayak kak ini gimana bla 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 kak ya, jadi akhirnya mungkin tambah deket. Jadi dari situ juga sama teman-teman yang lain mungkin kayak kita banyak kayak ini tolong terus ini
Jadi kayak ya tanpa disadari juga bonding itu kebangun sendiri kan. Kalau dari aku kurang lebih sama ya, kayak konsulen itu juga mau meningkatkan bonding aku ke kakak-kakaknya sampai aku berani ngirim stiker muka mereka. Tolong dimunculin. Sebelumnya Tolong dimunculin stiker muka mereka. Banyak banget guys perintilan stiker muka mereka di HP-ku. yang awalnya cuma disimpen-simpen aja Ya karena kayak awalnya tuh sopan gak ya ngirim ini, sekarang udah gak sopan guys. Sekarang kita udah gak punya manner sama mereka. Guys, kameramennya marah. Guys di belakang layar tuh marah-marah tuh guys, kita tunjukkan ya guys. Kita juga. Wah, gimana sih kamera munculin? Tolong munculin. Kameramennya tolong. Kameramennya. Oh. Masa tadi kameramennya marah deh guys. Oke, enggak ada guys ya jadi. Sebenarnya sama kayak yang Tasya tadi kayak bonding itu. Terus akhirnya kan kayak karena ada beberapa hal yang kesel di hari H itu juga waktu take video gini, kak kok gini sih kak gara-gara si Anu ini kakak kesel banget. Terus kakaknya kayak ya udah nggak apa-apa, tenangin diri kalian semua kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gini ya guys. Jadi kayak akhirnya kita kayak oh kakaknya gini ya menaungin kita sangat-sangat baik. Dan akhirnya terjadilah bonding dengan kakak-kakak SC-nya dan kakak pelamenterinya kayak gitu. Terus kalau sama sesama panitia ya kayak kata saya bilang tolong bantuin ini dong, tolong iniin dong, tolong ini giniin dong, dan juga menceritakan hal-hal yang bikin kesel di hari H ataupun hal lucu kayak gitu. Jadi akhirnya kita bonding terus pecah bondingnya itu menurut aku di waktu kita OTW ke Batu itu sih guys. Kita di situ bener-bener karena hujan, kita di mobil doang dan apa? Gosip 1 jam mungkin ya. Terus akhirnya kita pulang. Udah itu doang, beli makan, gosip, pulang. Tapi ke Batu itu kayak amat disayangkan ya, cuman gosip ke Batu. Tapi it's okay guys, itu salah satu bentuk bondingnya anak Messi. Bener banget. Jadi kita kayak benar-benar ngerasa bonding banget terus waktu Setelah persiapan Iya, bener banget. Jadi kayak kita beneran bonding banget gitu loh. Ya kan Tasya? Dia nggak ikut pantas siapa aku datang di day itu rasanya aku kayak tersingkirkan banget gitu loh kayak aku siapa tadi saya aku kayak nggak selesai sih. Siapa suruh pulang? Pulang kan? Aku kan jauh. Tapi nggak apa-apa guys, kita udah bonding semua kok akhirnya. Aku juga merasa kita bonding banget tuh emang pas persiapan komprof, tapi aku spesifiknya pas Hamin 3 apa Hamin 2 gitu yang kita di kampus sampai jam berapa sih? Jam 11 ya kita. Yang di rumput itu loh, kalian ngerjain website, aku ngerjain bumper bener banget di situ. Ini maaf gua nggak ada. Ini guys Itu lah. Jadi waktu kita waktu Hamin 2 Hamin 2 ada tadi Hamin 2 itu kita tuh persiapan apa ya? Desain dan juga pokoknya yang harus disiapin di mega launching itu kita benar-benar kayak kumpul aja sih sebenarnya, kumpul bahas tuh di gedung B dan itu waktunya udah malam banget, kita diusir terus kita pindah ke rusun dan itu nyampe jam berapa kita baru pulang habis jam 12 kayaknya baru pulang deh, tapi kita tuh kayak happy aja karena emang karena kita nggak usah sih. Inilah guys, bukti anak Messi itu demen deadline. Sama Bener banget tuh karena kalau nggak ada deadline, adrenalin di tubuh tuh kayak gak menggebu-gebu gitu loh. Jadi kayak udah deadline terus akhirnya ide muncul semua ya kan? Bener banget tapi bener banget anjir aku awalnya tuh aku bingung banget gimana sih cara buat bumper, aku bener-bener nyari tutorialnya nih, tutorial semua di TikTok, di YouTube, tapi akhirnya sampai di Hamin 2 itu tuh baru aku kayak gini aja gini. Mudah kan? Mudah banget ya ternyata teman-teman. Itulah fungsinya deadline guys. Oke, dan aku setelah aku juga itu sama teman-teman sama Ica sama Sal itu juga sebenarnya kita tuh sebenarnya guys tuh be honest banget nih, kita tuh selesai website tuh cuma 1 hari ya? sehari setengah. tapi karena kita agak mager ya, tapi ya begitulah. Nyesuaiin jadwal juga ya. Tapi akhirnya kita selesaiin website dan sekarang sudah selesai semua. Keren banget guys. Jadi pas mega launching itu nggak cuma nayangin video komprofnya doang, tapi juga nayangin website yang udah dibuat sama teman-teman. Kalian bisa cek di sini ya guys. Editor Gak apa-apa dengan senang hati memasukkan dia. di situ udah dibuat sama teman-teman Messi yang lainnya, itu kalian bisa cek sekarang soalnya udah diperbarui juga ya teman-teman. Jangan lupa dikunjungin. Dan ini diapresiasi sih, aku sempat dengar dari kakak-kakaknya bilang, kalau dari komentar lain bilang sama eksternal tuh bilang, websitenya bagus sih, keren banget, orangnya juga cakep kayak gitu. Jadi nggak cuma mega launching doang guys, tapi websitenya juga sangat bagus. Ya walaupun semuanya mendekati
Buat kalian apa sih yang mungkin kurang memuaskan atau kayak ganjel di hati yang pengen kalian ubah, atau juga mungkin bisa buat jadi pelajaran nih buat Meders 4 selanjutnya. Mungkin dari kalian ada nggak sih? Dari kalian. Iya, dari kamu. boleh. Apa dari aku? Boleh. Atau dari penonton aja ya? boleh. Kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke benar-benar mematangkan konsep dan memanfaatkan waktu buat persiapannya kali ya. Jadi kayak benar-benar disiapin matang-matang biar koordinasinya itu nggak yang aneh, nggak yang jelek, terus juga kayak timelinenya beneran kayak kesusun rapi, terus kayak job desk dan persiapan semua hal kedepannya sampai hari H mega launching itu kayak matang gitu. Karena menurut aku sendiri selama perjalanan itu agak kayak gedebuk yang sampai kayak kayaknya ini bisa deh dibenerin, tapi kok kemarin tuh kayak kurang ya gitu sih. Kalau dari aku paling ya masalah persiapan aja sih. Oke, kalau dari aku sebenarnya 11-12 ya sama kayak Tasya, karena kalau kita proses sama proker lain, apalagi proker itu kaderisasi yang harus kami selesaikan, itu kayak benar-benar memakan waktu kami. Jadi alhamdulillahnya, jadi menurut aku tuh kayak perlu harusnya lebih matang lagi dan lebih dipersiapkan lagi konsepnya. Jadi kayak bisa lebih dimatengin lah intinya kayak gitu. Terus untuk kalau di sebelum hari H itu menurut aku komunikasinya lebih diperjelas lagi, karena waktu hari H itu sempat ada miss satu hal yang sangat-sangat disayangkan kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya bisa teratasi dan bisa dijalankan lagi dengan baik. Cuman kalau emang bisa nih memutar waktu kembali, aku bakal ngulang dari awal kita kepilih jadi BPI sih. Kayak aku langsung kayak ayo pikirkan konsep sekarang ini juga selesai hari Dengar ya, denger ya Mercy 2026 dari awal kalian tahu BP-nya siapa, siapin guys. Bener banget guys, Dengarkan karena pepatah hari ini. buat video tuh nggak semudah itu, bikin konsep tuh nggak semudah itu. Karena kalian pasti, apalagi kalau kebanyakan ide tuh semua hal pengen dimasukin ke dalamnya, tapi walaupun nggak cocok itu dipaksa kayak gitu. Jadi kan harus benar-benar memilah, memikirkan konsep itu minimal sebulan nyiapin konsep, benar-benar matang kayak gitu, 1 bulan. Dan harus berkutat-atik dengan hal itu. Dan 2026 nanti pastiin kayak semua OC-nya tuh paham konsepnya gitu masih paham. Iya, benar. Ya aku merasa mereka capek banget sih ngurusin kemarin, karena yang paling paham konsep itu mereka. Kita tuh udah di jalan juga ya tetap aja nggak sih kayak kayak lebih paham tuh pasti mereka. Makanya itu aku banting bilang tulang banget. proker ini beda sama proker yang lain, karena ya itu walaupun udah dijelasin masih banyak orang yang belum paham guys. Jadi menurut aku kalau kalian sebagai OC-nya kalau proker harus berkesan kayak gitu guys, karena kalian bisa menyelesaikan proker yang beda sama proker yang lain kayak gitu. Harus bangga guys. Untuk Meders 24 Meders 26. Kami tunggu kedatangannya. Iya 26 nggak sih? Iya. 26. Dengerin ya kata-kata Kata-kata hari ini. Ntar ada tulisannya. Tolong kalau jadi BPI Komprap langsung konsep hari itu juga. dan langsung konsep Langsung satu rapin. pilih, langsung kepilih atau pengumuman langsung. Iya Rapin. guys. Ini gak jokes, ini gak bercanda sumpah. Bener banget guys, harus benar-benar persiapin secara matang sih. Jujur nih ya, jujur aku beberapa hari sebelum Komprov tuh kita kayak masih kurang persiapan gitu kan. Aku beberapa hari sebelum mega launching, itu tuh aku deg-degan gitu loh. Aku bener-bener takut banget kalau ada kesalahan atau ada apa gitu yang bisa kelihatan di eksternal, karena ya dari aku sendiri melihatnya kita juga kayak kurang persiapan. Tapi alhamdulillahnya nih setelah hari H berjalan dengan baik dan kesan-kesan dari orang-orang itu juga yang positif gitu. Bener banget guys, alhamdulillah udah bisa teratasi dan terselesaikan itu. Ya mungkin yang kesalahan miss dari tahun 25 ini bisa diperbaiki di tahun 26. Semangat Jangan diulang. Semangat semuanya. Sama tambahannya adalah siapin thumbnail biar bisa langsung upload. Enggak, bukan thumbnail doang, duit. Jangan lupa. Oh iya. Rajin ya dan dosa. Sponsornya langsung cari detik di mana kalian tahu kalau kalian lagi Guys, BPI. kita sebenarnya bisa Pio 3D itu kan ada sponsor, kayak nih sponsor. Terima kasih itu Bukan sponsor. sponsor. Sponsor kita kan kayak gini. Nah nanti kan dia udah nggak ada. Nah, Maksudnya ya. kan nanti dia udah nggak staff lagi. Jadi kayak iya. Jadi kayak kalian harus pinter-pinter nyari di mana. Kalau kita mah kemarin enak. Makasih Sponsor tampil yuk. Tampil. Ayo sponsor masuk, sponsor masuk. Bersama Bang. Editor tolong ya untuk sponsor, sangat dihargai. Kayak gitu. Oke. Setelah nyelesain Komprov ini, pernah nggak sih kalian ngerasa pengen ulangin lagi, balik lagi ke awal gitu? Pernah nggak ada terlintas di benak kalian rasa kangen gitu sama mempersiapkannya gitu? Kalau kangen
ada sih dikit-dikit karena kan itu kan mulai dari sore sampai malam gitu ya, jadi kayak kangen kebersamaan sama Metsinya. Cuman kalau ditanya ngulang, mungkin ngulang yang kayak tadi kami bilang, kalau bisa diputar waktu mungkin ngulang persiapannya lebih dimatengin, segala persiapan waktu take ataupun waktu mega launchingnya kayak gitu. Tapi kalau disuruh buat lagi enggak sih, nonton iya, buat enggak, boleh. soal itu sih ya guys, karena secapek itu guys. Kita suka nontonin company profile BEM lain. Iya benar banget. Tapi yang sobat detik ini belum diajak sih. Oke, mungkin tabrak depan jadwal. kita nonton open profilnya BEM 2026. Iya, ditunggu ya adik-adik 26 anjay. Ntar kita kan diundang. Jangan lupa undang kami. Kakak-kakakmu yang udah miss ini jangan lupa diundang. Lah mereka mah enggak Demis kita aja. Semua orang Demis. Semua orang Demis Metsi. Nanti kalian akan ketemu lagi sama Demis. Iya sama mereka. Hafalin ya guys. Guys, tolong jelasin. mukanya MC, namanya MC. alamatnya. Oh, Ya. Tuh, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara Ya. teman-teman. Ya, so Sayangnya sad. pertanyaan seru ini harus berakhir di sini karena kita ada jadwal lain lagi. Masih Padahal S-nya apa? Sibuk. Bener banget. Oke, terima kasih untuk Shelly dan Tasya udah meluangkan waktunya untuk hari ini selaku BPI dari Mega Launching dan Company Profile BEM PKSUB 2025. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. boleh nggak ya. kami kasih kata-kata atau closing Boleh statement? banget tuh, Iya. Kak. Boleh banget. Oke, mungkin Oke. Sekalian tutupin ya. oke. Mau aku aktivitas juga ya MC gitu. Sebelum kita menutup podcast Metsi Kece hari ini, Tolong nanti dieditin kayak sedih-sedih kayak drama Oke, Korea. ini ada daun. Iya, iya bener banget. Iya, bener banget. Oke, oke. Backsound. oke, mungkin 1, 2, 3. Aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman panitia konferensi. Ulang ya guys. Hai teman-teman semua, teman-teman panitia terkhususnya, dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras kalian sudah menyelesaikan company profile dengan sangat-sangat baik. Walaupun memang banyak hal yang masih bisa dimaksimalkan lagi, tapi nggak apa-apa. Kami udah apresiasi kerja keras kalian semua. Kami banyak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari kami juga masih kurang menaungi dalam sebagai BPI di divisinya masing-masing. Cuman kami sangat menghargai dan mengapresiasi kerja keras kalian. Semoga company profile ini bisa berkesan di kalian dan jadi hal yang memorable kayak gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, guys. Dari Tasya. Enggak. Enggak. Udah tersampaikan Sudah, jelas saya. sudah. Iya. Report aja apa yang Jadi jadi. repost saja ya. Oke, tadi kan udah closing statement dari narasumber. Sekarang dari MC dong. Masih ingat nggak yang tadi yang di awal? Teman-teman tahu nggak sih